Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nuh MPD. Yang dimana kelompok 2 beranggotakan saya Wahyu Wahono, Najira Ananda, Abdullah Nasution, dan Mary Mulyani Hasibuan. Adapun tujuan pembelajaran yang kami presentasikan yaitu 1. Mengetahui tentang penilaian hasil belajar, 2. Mengetahui tentang tes objektif, 3. Mengetahui tentang tes subjektif, 4. Mengetahui tentang penilaian autentik. Selanjutnya, makna dan ragam penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai seberapa baik siswa telah memahami dan menguasai materi yang telah diajarkan. Adapun tujuan penilaian hasil belajar yaitu mengukur pencapaian siswa, membantu guru dalam memahami sejauh mana siswanya berkembang. Menurut para ahli, makna penilaian hasil belajar dapat disebutkan bahwa instrumen penilaian adalah perangkat yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengukur, serta mengimplementasikan berbagai informasi guna menentukan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Wahyudi. Yang kedua ada yang disampaikan oleh Ari Kunto pada tahun 2002 menyebutkan bahwa instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang terakhir, Nico dan Brockhart pada 2007 mendefinisikan evaluasi sebagai proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. Dari beberapa ahli tersebut dapat kita rangkai beberapa ragam penilaian hasil belajar. Yang pertama, dengan menggunakan tes yaitu tes objektif, tes subjektif, dan tes autentik. Yang dimana ketiga tes ini adalah ragam dari penilaian hasil pembelajaran yang guna beberapa tes ini guna menjadi bahan evaluasi untuk murid-murid dan membantu guru bagaimana cara mengembangkan kemampuan dari siswanya. Tes objektif. Nah, tes objektif ini adalah untuk mengukur kemampuan siswa. Ini tuh memiliki jawaban yang singkat dan hasil penilaiannya tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Di dalam tes objektif ini terdapat beberapa bagian di dalamnya. Yang pertama adalah tes melengkapi atau completion test. Yang kedua ada tes pilihan ganda atau multiple choice. Yang ketiga ada menjodohkan atau matching. Yang keempat ada tes pilihan benar atau salah atau true false. Dan yang kelima ada tes berbentuk isian atau fill in. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu tentang bagian-bagian tes objektif yang tadi. Yang pertama ada melengkapi atau completion test. Nah, tes ini adalah tes yang biasa melengkapi atau menyempurnakan. Salah satu contohnya adalah misalkan isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Nah, faktor prima dari bilangan 15 adalah titik-titik-titik. Nah, tes melengkapi ini kita harus melengkapi soal-soal yang telah diberikan. Yang kedua ada tes pilihan ganda atau multiple choice. Nah, tes pilihan ganda ini adalah tes yang disediakan beberapa jawaban, tetapi hanya ada satu jawaban yang benar.
Nah, tes pilihan berganda ini biasa kita jumpai atau kita temui di ujian sekolah. Salah satu contohnya adalah di antara makhluk Allah yang diciptakan yaitu manusia dan titik. Nah, di sini diberikan beberapa jawaban, yaitu yang pertama A, hewan, yang kedua laut, yang ketiga bumi, dan yang keempat tanah. Di antara 4 jawaban tersebut ada salah satu jawaban yang paling benar. Yang ketiga ada tes menjodohkan. Nah, tes menjodohkan ini adalah tes mencocokkan sesuai dengan jawabannya. Yang keempat ada tes pilihan benar atau salah atau true false. Nah, tes ini sering dikenal dengan tes objektif berbentuk iya atau tidak. Salah satu contohnya adalah benar atau salah Rasulullah dilahirkan pada tahun 571 Masehi bertepatan dengan tahun gajah. Nah, diberikan satu pernyataan. Nah, pernyataan itu harus kita jawab apakah pernyataan itu benar atau tidak. Yang kelima ada tes objektif berbentuk isian. Nah, tes ini tuh sama seperti tes esai yang biasa kita jumpai di ujian sekolah-sekolah dasar dulu. Nah, tes berbentuk isian ini jawabannya singkat, tidak bertele-tele seperti uraian. Salah satu contohnya adalah siapakah nama penemu teori graf. Tes subjektif. Jenis subjektif yang mengungkapkan pendapat, perasaan, dan persepsi, tidak memiliki jawaban yang pasti, hasilnya tergantung pada individu yang mengerjakannya. Nah, adapun kelemahan dari tes subjektif ini yaitu tes uraian terbatas, objektif, dan tes uraian bebas atau non-objektif. Nah, tes uraian terbatas ini ialah tes uraian yang misalnya memiliki sehimpunan jawaban dan rumusan yang relatif lebih pasti, memiliki kunci jawaban yang pasti, dan digunakan untuk menilai hasil belajar kompleks. Nah, tes uraian bebas atau non-objektif, tes uraian yang misalnya memiliki sehimpunan jawaban dan rumusan jawaban yang bebas, menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan pribadi dipergunakan untuk mengevaluasi hasil belajar. Nah, tes subjektif ini terbagi menjadi 2, yaitu kaidah penulisan tes bentuk uraian, kebaikan dan kekurangan tes uraian. Nah, kebaikan tes uraian subjektif terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks dan komprehensif. Yang kedua mempunyai kebebasan menjawab dan mengeluarkan isi hati dari buah pikirannya. Yang ketiga menekankan kepada pengukuran kemampuan mengintegrasikan berbagai sumber informasi ke dalam suatu pola pikir yang disertai dengan keterampilan pemecahan masalah. Yang keempat meningkatkan motivasi peserta tes untuk belajar. Yang kelima bagi guru untuk tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dan yang keenam lebih ekonomis, hemat kerja, tidak memerlukan kertas terlalu banyak untuk membuat soal tes, dapat didekatkan atau ditulis di papan tulis. Nah, kekurangan dari tes subjektif ini ialah terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak sehingga kekurangan dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Yang kedua, kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya menunjukkan penjelasan pengetesan dan mensekorkannya. Yang ketiga, baik buruknya tulisan dan panjang pendeknya jawaban yang sama mudah menimbulkan persekoran dan penilaian yang kurang objektif. Nah, kaidah penulisan tes bentuk uraian ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, merumuskan tujuan pelaksanaan tes. Yang kedua, mengkaji atau menganalisis GBPP, pokok bahasa atau topik atau tema atau konsep, buku sumber perencana pembelajaran atau suatu pelajaran dan materi-materi pembelajaran, mana
yang mana yang cocok dan dibuat untuk soal uraian. Yang ketiga, membuat kisi-kisi. Dan yang keempat, penulisan soal disertai perbuatan kunci jawaban pedoman persekoran. Yang kelima, penelaahan sebagai kerumusan soal atau oleh sendiri atau oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah ragam penilaian hasil belajar yang digunakan untuk mengetahui kecakapan siswa dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan pada situasi yang nyata. Ragam penilaian autentik dapat dipandang sebagai suatu pengalaman belajar bagi siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari pada situasi yang relevan dalam aspek kehidupan yang sesungguhnya. Adapun beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan penilaian autentik dalam aktivitas pembelajaran, yaitu pertama, bersifat realistik, memerlukan keputusan dan inovasi, memerlukan penyelesaian tugas dan yang terkait dengan subjek yang dipelajari, memerlukan adanya simulasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang spesifik, mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan secara efektif dan efektivitas dalam situasi dan kondisi yang kompleks. Terakhir, memberikan kesempatan bagi siswa berlatih keterampilan dan memperoleh umpan balik atau yang biasa disebut feedback untuk menyempurnakan kinerja dalam proses belajar. Terakhir, penggunaan penilaian autentik memberikan keuntungan dalam hal penyelenggaraan proses atau produk pembelajaran. Penilaian autentik berbeda dengan penggunaan penilaian berbasis pensil atau kertas atau pensil tes objektif dan tes karangan. Penerapan tes objektif dan tes karangan hanya menekankan pada kemampuan aspek kognitif. Penilaian autentik dapat digunakan untuk mengukur tercapaian penggunaan dan keterampilan dalam situasi nyata yang tidak bisa dinilai baik oleh tes objektif atau maupun oleh tes karangan. Selain memiliki keunggulan sebagai sarana untuk menilai hasil belajar, tes autentik juga memiliki keterbatasan dalam hal penggunaan waktu dan sarana. Penerapan tes autentik memerlukan adanya kemampuan dan keterampilan dalam menulis studi khusus. Tes autentik memberi kemungkinan bagi siswa untuk mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari. Penulisan soal-soal dan penilaian autentik memerlukan waktu karena guru harus menentukan dan mengadakan lokasi atau setting dan juga sarana yang diperlukan untuk siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.